bersama teman-teman yang ada di kelas, Farhan pernah mengumpat dan berkata kotor. Ya. Itu jadi teman-teman mengejek, kemudian Farhan membalas dengan kata-kata kotor. Ya wajar kalau Farhan sampai berkata seperti itu. Jika Pak Dar ada di posisi Mas Farhan, mungkin Pak Dar juga sama seperti itu. Terus setelah itu Farhan bagaimana dengan teman-teman? Bersikap apa dengan teman-teman? Berbuat apa dengan teman-teman yang mengatakan atau yang mengejek? Cuma berbilang kotor. Berbilang kotor. Oh gitu. Jadi Farhan berbuat seperti itu berarti ada alasannya, ada sebabnya. Mengapa sampai berkata begitu tadi? Teman-teman itu Pak sering mengajak terus. Sering mengejek. Ya maklumlah. Yang tidak berbuat lebih dari itu, lebih dulu dari itu, seperti misalnya sampai memukul, sampai membuat luka temenmu, itu kan hal yang fatal. Nah, coba sekarang dipikirkan, direnungkan sama Mas Farhan. Dengan ucapan yang Farhan lontarkan dengan teman-teman itu, yang berkata kotor, mengumpat itu, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas? Iya. Tidak. Ya, ini memang tidak sesuai, karena itu yang dilanggar apa? Langgar peraturan kelas. Ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang mana? Kan ada yang berkata yang sopan, menghormati teman, gitu kan? Jadi masuk yang mana itu kalau berkata kotor dengan teman? Pelanggaran yang mana? Berkata yang sopan. Jadi perkataan yang berarti tidak sopan. Sekarang coba untuk Farhan ke depan bersedia untuk memperbaiki, mulai dari ucapan, entah dengan siapa, tidak hanya dengan teman, mungkin dengan teman lain kelas atau dengan adik kelas, itu bisa memperbaiki. Bisa. Dengan cara apa memperbaiki? Kalau diajak ya sabar. Terus udah. Ya sabar, itu sabar. Jadi ketika ada temenmu yang mengajak, ya kan, kendalikan emosi, jangan cepat marah. Ya, betul sekali. Tindakan Hasan yang ingin berubah, tetap semangat, tetap memperbaiki diri ke depannya lebih baik lagi. Dan sekarang silahkan bisa kembali ke kelas. Sip Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dari kelas 4C. Saya senang berdiskusi dengan Pak Dar dalam mencari solusi masalah yang saya lakukan. Saya harus banyak belajar bersabar dan mengendalikan emosi atas sikap teman-teman di kelas. Jika ada yang mengejek, saya akan laporkan ke Bapak, Ibu guru atau wali kelas. Terima kasih Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuhana, kemarin Pak Dar ada informasi kalau Mbak Yuhana sering tidak mengerjakan tugas. Itu dari guru-guru mapel, olahraga, kemudian bahasa Inggris, agama, ada. Sekarang coba Mbak Yuhana renungkan. Ketika Mbak Yuhana tidak mengerjakan tugas itu merupakan suatu pelanggaran, kan? Suatu pelanggaran. Jadi Mbak Yuhana, ketika seseorang melakukan kesalahan, kelalaian itu hal yang wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna, orang yang sempurna tidak ada. Pasti, entah itu siapapun pasti pernah melakukan kesalahan atau melakukan kelalaian. Yang terpenting dari kesalahan, dari kelalaian itu, bagaimana bisa mengambil pelajaran dari kesalahan itu untuk lebih baik ke depannya, ya. Nah, sekarang coba kita bagaimana solusinya supaya Mbak Yuhana itu tidak sering lalai dalam mengerjakan tugas. Sebelumnya, dengan tidak mengerjakan tugas itu, apakah Mbak Yuhana merasa bahwa itu ada sesuatu yang mengakibatkan kenapa tidak mengerjakan tugas? Alasannya apa? Ya, jadi tidak ada peringatan di buku tentang ada tugas, dan mungkin juga
kelalaian, artinya belajarnya kurang maksimal, jadwalnya mungkin di pagi hari kan bisa, jadi tidak tahu kalau ada. Oke. Kemudian menurut Yohana, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Tidak mengerjakan PR. Ini kan ada peraturan atau keyakinan kelas itu kan harus mengerjakan PR atau mengerjakan tugas tepat waktu, selalu mengerjakan tugas. Nah, kemudian sesuai enggak dengan keyakinan kelas itu jika tidak mengerjakan tugas itu apa akibatnya? Ketika tidak mengerjakan tugas sesuai tidak dengan tidak sesuai dengan tidak keyakinan kelas. Kemudian menurut Yohana, keyakinan kelas tadi yang dilanggar adalah tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, maka coba untuk Mbak Yohana, ketika Mbak Yohana sering tertib mengerjakan tugas itu penting nggak? Penting. Yaitu nanti ketika ada tugas penting karena juga membantu untuk belajar. Karena biasanya kalau nggak ada tugas kan nggak belajar. Nah, itu bisa. Terus untuk memperbaiki apa yang ingin Mbak Yohana lakukan ke depannya supaya sering mengerjakan tugas? Belajar. Menjadwal lebih awal dengan melihat informasi buka atau juga bisa kemudian tanya dengan temannya ada baiknya enggak. Ya, terima kasih Mbak Yohana, kedepannya lebih baik lagi ketika ada tugas ya dikerjakan. Jangan sampai kan itu nanti akan membuat Mbak Yohana tertinggal. Artinya kalau ada masalah, ada soal, ya boleh jadi soal yang dijadikan tugas itu nanti jadikan ulangan kan bisa. Jadi kalau belajar terus walaupun sebentar kan bisa. Oke, gitu saja. Terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar yang rajin. Ketika tugas kerjakan. Nah, boleh sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Bagi saya Yohana Pace, terima kasih Father atas diskusinya mencari solusi karena kesalahan yang saya lakukan, tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya saya akan memperbaiki kesalahan dengan menjadwal dan bertanya dengan teman, ada tugas tidak. Terima kasih Father.